Chen Ping mengangguk, lalu beberapa orang masuk ke paviliun Wantong. Setelah berjalan ke paviliun Wantong, ada banyak biksu dan banyak toko yang menjual barang di jalan, sangat ramai. Ini adalah kota tersibuk yang pernah dilihat Chen Ping di surga dan dunia manusia. Selain itu, di paviliun Wantong, selain biksu manusia, ada juga binatang buas dan sejumlah kecil pembudidaya iblis yang berjalan di jalan, yang jarang terjadi. Saat ini, tempat-tempat lain di alam surgawi menentang para penggarap setan di mana-mana, hanya daerah Gunung Tianmo yang bisa begitu bersahabat dengan para penggarap setan. Pemimpin sekte Jiang membawa Chen Ping dan yang lainnya ke loteng yang kelihatannya tidak terlalu mengesankan. Tuan Chen, disinilah paviliun Wantong menjual informasi. Meskipun tempat ini tidak mencolok, informasi yang keluar dari sini sangat eksplosif. Beberapa orang yang mencari lokasi musuh atau menjual harta karun akan datang ke sini. Beberapa orang bahkan datang ke sini untuk menyelidiki informasi tentang rekan Tao mereka. Master Sekte Jiang mengikuti Chen Ping dengan suara rendah. Chen Ping tidak ingin mengetahui informasi gosip apapun, dia hanya ingin mengetahui lokasi spesifik istana Guanghan. Ada ruangan dengan ukuran berbeda di loteng, dan ada tanda kecil yang tergantung di pintu setiap kamar. Ayo. Saya melihat pemimpin sekte Jiang berjalan ke sebuah ruangan kecil, tinggal di sana selama lebih dari 10 menit, dan kemudian berjalan keluar. Tuan Chen, mohon tunggu sebentar. Saya harus bertanya. Saya perlu membuat janji terlebih dahulu. Pemimpin sekte Jiang berkata pada Chen Ping. Chen Ping mengangguk, silakan. Tuan Chen, janjinya sore hari, kita harus menunggu. Kata pemimpin sekte Jiang. Kalau begitu tunggu saja. Chen Ping tidak terburu-buru, dan Feng Mo tidak terlalu cemas karena membutuhkan batu iblis surgawi, selama dia dapat menemukan batu iblis surgawi untuk Feng Mo. Tuan Chen, karena kita harus menunggu, mengapa kita tidak berjalan-jalan di sekitar paviliun Wantong? Jiang Yulian menyarankan. Faktanya, Jiang Yulian masih ingin mengikuti Zheyan dengan santai, tapi dia takut Master Sekte Jiang tidak setuju, jadi dia mengikuti Chen Ping. Oke. Tepat pada waktunya untuk melihat apakah ada sesuatu yang bagus. Chen Ping tersenyum dan mengangguk. Karena Chen Ping juga berbicara tentang berkeliaran, pemimpin sekte Jiang tidak berkata apa-apa. Sekelompok orang berjalan santai di jalan Jiang Yulian memegang tangan Zheyan dan melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Bagaimanapun, sekte jiwa iblis mereka tidak sejahtera seperti di sini. Master Sekte Jiang, apakah Anda Master Sekte Jiang dari Sekte Jiwa Iblis? Pada saat ini, seorang pria gemuk parubaya berjalan sambil tersenyum, memandang pemimpin sekte Jiang dan bertanya. Wajah pria itu tampak agak buruk, matanya bersinar merah, seolah-olah dia berada di ambang kehancuran mental. Pemimpin sekte Jiang memandang pria di depannya, sedikit mengernyit, dan berkata dengan bingung, ya, ini saya, siapa kamu? Master Sekte Jiang, ternyata itu kamu. Kebetulan sekali. Aku akan mengirim seseorang ke Sekte Jiwa Iblis untuk mengundangmu. Saya yang tertua di paviliun Wantong, dan nama keluarga saya adalah Xia. Pria parubaya itu buru-buru memperkenalkan dirinya. Setelah mendengar bahwa itu adalah tetua paviliun Wantong, pemimpin Sekte Jiang langsung bersikap sopan. Bagaimanapun, seorang tetua paviliun Wantong, terlepas dari statusnya, tidak lebih buruk dari dia, kepala Sekte Jiwa Iblis. Terlebih lagi, mereka datang ke paviliun Wantong untuk meminta sesuatu, akan lebih mudah jika Penatua Xia dapat membantu. Ternyata itu adalah Penatua Xia. Betapa tidak sopan dan tidak sopannya. Saya ingin tahu apa yang ingin dilakukan Penatua Xia terhadap saya. Sekte Master Jiang bertanya dengan bingung. Master Sekte Jiang, ceritanya panjang. Jika Anda punya waktu, saya harap Anda bisa datang dan duduk di rumah sederhana. Penatua Xia menyampaikan undangan kepada pemimpin Sekte Jiang. Master Sekte Jiang memandang Chen Ping, lalu mengangguk dan berkata, tidak apa-apa, saya tidak melakukan apa-apa sekarang. Setelah mendengar bahwa pemimpin Sekte Jiang setuju, Penatua Xia menjadi bahagia dan kulitnya menjadi lebih baik. Tuan, saya hanya akan mengikuti saudara Yan untuk melihat-lihat saja, dan saya tidak akan mengikuti Anda. Jiang Yulian ingin pergi berbelanja dengan Zheyan, jadi dia tidak berencana pergi ke rumah Penatua Xia. Jangan berlarian, pemimpin sekte Jiang juga setuju. Sepanjang jalan, dia memperhatikan tingkah laku Jiang Yulian dan Zheyan,
dan mengetahui bahwa kedua orang ini saling menyukai dan akan segera berkumpul. Pemimpin Sekte Jiang bukanlah orang yang keras kepala. Jika muridnya dapat menemukan pasangan untuk berlatih kultivasi ganda, dia akan mendukungnya. Pembudidaya iblis juga manusia, mereka juga memiliki emosi dan keinginan, dan mereka juga perlu mengekspresikan emosi mereka. Tuan, saya juga berencana untuk berjalan-jalan. Ketika keluarga Zeng melihat Jiang Yulian dan Zeyan ingin terus berbelanja, dia juga tidak berencana pergi ke rumah Penatua Xia. Pemimpin Sekte Jiang melirik Zeng Jian, lalu mengangguk dan berkata, kamu harus jujur dan jangan membuat masalah apapun untukku. Setelah menegur Zeng Jian, pemimpin Sekte Jiang membawa Chen Ping dan pergi bersama Penatua Xia. Segera, dipimpin oleh Penatua Xia, beberapa orang tiba di depan sebuah rumah megah. Seorang tetua memiliki rumah yang begitu mewah, yang menunjukkan bahwa Paviliun Wantong sangat kaya. Master Sekte Jiang, silakan masuk ke dalam. Penatua Xia mengundang pemimpin Sekte Jiang dan Chen Ping masuk. Baru saja berjalan ke halaman, Master Sekte Jiang sedikit terkejut, lalu melihat sekeliling dan berkata, Elder Xia, apakah ada lingkaran sihir di rumah Anda? Mengapa saya merasa ada kekuatan yang menekan jiwa di tubuh saya? Chen Ping juga merasakannya, begitu dia memasuki halaman, ada kekuatan yang sepertinya menahan jiwa, dan bahkan kesadaran pun sulit menyebar ke sini. Formasi 10.000 jiwa, kenapa ada formasi yang begitu kejam di sini? Kata Raja Iblis Ciyun di lautan kesadaran Chen Ping. Formasi 10.000 jiwa, formasi macam apa ini? Chen Ping bertanya dengan rasa ingin tahu. Meskipun Chen Ping juga merasakan keberadaan formasi tersebut, dia tidak mengetahui apa itu formasi spesifik dan apa fungsinya. Arai 10.000 jiwa ini adalah formasi yang menyehatkan jiwa, namun hanya sedikit orang yang mengetahui bahwa setiap malam bulan purnama, arai 10.000 jiwa ini akan menyerap jiwa, meninggalkan orang dengan jiwa yang lebih sedikit, dan jiwa yang terserap akan menjadi orang yang melemparkan mantra memurnikannya. Alasan mengapa formasi ini ganas adalah karena di permukaan terlihat seperti formasi perolehan, namun sebenarnya menimbulkan banyak kerugian di balik layar. Raja Iblis Ciyun menjelaskan kepada Chen Ping. Setelah mendengar penjelasan Raja Iblis Ciyun, hati Chen Ping gemetar. Dia tidak mengerti siapa yang berani membuat rencana jahat seperti itu di rumah tetua Paviliun Wantong. Pembentukan, pemimpin Sekte Jiang benar. Seseorang memang telah membuat lingkaran sihir di rumahku, dan penguasa lingkaran sihir itulah yang aku pekerjakan dengan harga tinggi. Itu hanya karena jiwa gadis kecil itu selalu lemah, dan dia akan kehilangan jiwanya dari waktu ke waktu. Bahkan jika dia sedikit ketakutan, jiwanya akan meninggalkan tubuhnya dan sulit untuk kembali ke tempatnya, untuk menekan jiwa Dewi kecil agar tidak meninggalkan tubuhnya dan memberi makan jiwanya, kami secara khusus meminta seseorang untuk mendandaninya. Lingkaran sihir ini, saya tidak menyangka Master Sekte Jiang dapat melihatnya secara sekilas. Master Sekte Jiang memang anggota dari Sekte Jiwa Iblis, dan penelitiannya tentang jiwa sangat menyeluruh. Penatua Xia sangat menyukai Master Sekte Jiang. Ketika Master Sekte Jiang mendengar ini, dia segera mengerti mengapa Penatua Xia mencarinya. Elder Xia, benarkah setelah membuat lingkaran sihir ini, jiwa gadis kecilku masih lemah dan dia sering kehilangan kendali atas jiwanya? Sekte Master Jiang bertanya pada Penatua Xia. Ya, saya benar-benar tidak punya pilihan selain meminta Master Sekte Jiang membantu saya memeriksanya. Saya tahu bahwa Sekte Jiwa Iblis Anda adalah yang terbaik dalam meneliti jiwa, bunga dan tanaman. Penatua Xia mengangguk berulang kali dan memimpin Sekte Master Jiang ke halaman kecil, yang penuh dengan tanaman. Dan bukankah Sekte Jiwa Iblismu memiliki manik-manik yang memperbaiki jiwa, batu pemelihara jiwa, kata Penatua Xia. Elder Xia, izinkan saya melihat kondisi gadis kecil saya dan kemudian membuat diagnosis. Kata pemimpin Sekte Jiang. Oke, silakan masuk. Mendorong pintu hingga terbuka, Penatua Xia mengundang pemimpin Sekte Jiang masuk. Ketika Chen Ping juga ingin masuk, dia dihentikan oleh Penatua Xia. Jiwa Dewi kecil itu sangat lemah, jadi dia tidak boleh bertemu orang asing karena takut ditakuti. Penatua Xia memblokir Chen Ping di luar. Bagaimanapun, Chen Ping sekarang terlihat seperti pria parubaya dengan janggut lebat, yang membuatnya terlihat sedikit menakutkan. Elder Xia, ini temanku. Dia juga sangat berpengetahuan tentang jiwa.
Dia tidak akan menakuti putrimu. Sekte Master Jiang berkata dengan cepat. Ketika Penatua Xia mendengar ini, dia mengizinkan Chen Ping memasuki rumah. Saya melihat seorang gadis berusia 15 atau 16 tahun terbaring di tempat tidur di kamar, dia tampak sedikit pucat dan matanya kusam, seolah-olah dia sedikit bodoh. Jelek. Walaupun fitur wajah gadis itu sangat cantik, matanya yang kusam membuat gadis itu terlihat agak jelek. Hanya dengan sekali pandang, Chen Ping tahu bahwa gadis ini dalam keadaan putus asa. Pemimpin Sekte Jiang melangkah maju, mengeluarkan batu sebening kristal dari tangannya, dan kemudian dengan lembut memutarnya ke sekeliling gadis itu. Segera, batu itu memancarkan cahaya redup, dan cahayanya menjadi semakin terang. Pemimpin Sekte Jiang mengerutkan kening dan segera menyingkirkan batu itu. Penatua Xia, putrimu tidak lagi lemah saat ini. Dia jelas kehilangan satu jiwa. Hilangnya jiwa tidak dapat diubah kecuali jiwa dapat dipulihkan. Pemimpin Sekte Jiang berkata dengan sungguh-sungguh. Bagaimana mungkin? Saya menghabiskan banyak uang untuk mempekerjakan seseorang untuk membentuk susunan pengasuhan jiwa hanya untuk melindungi putri saya. Bagaimana saya bisa kehilangan jiwa saya? Penatua Xia tidak dapat mempercayainya. Penatua Xia, bolehkah saya bertanya siapa yang mengatur susunan pengasuhan jiwa yang Anda sebutkan ini? Chen Ping bertanya, saya menghabiskan banyak uang untuk mengundang master formasi dari wilayah tengah. Formasi pemelihara jiwa ini memang dapat menyehatkan jiwa, dan juga dapat memantapkan jiwa dan mengunci tubuh, mencegah jiwa meninggalkan tubuh. Anda bisa merasakannya itu segera setelah kamu memasuki halaman. Kata Penatua Xia. Elder Xia, bolehkah saya bertanya sudah berapa lama sejak Anda menyiapkan susunan pengasuhan jiwa ini? Chen Ping terus bertanya. Sudah sekitar 1 tahun, kenang Penatua Xia. 1 tahun. Chen Ping sedikit mengernyit, berpikir sedikit. Setelah beberapa saat, Chen Ping berkata, Penatua Xia, apa yang telah Anda siapkan di rumah Anda bukanlah susunan yang memelihara jiwa, tetapi susunan 10.000 jiwa. Ini adalah susunan yang sangat kejam. Meskipun Anda tidak dapat melihatnya apapun biasanya, susunan ini akan menyerap jiwa orang-orang di malam bulan purnama. Agaknya jiwa putrimu yang hilang diserap oleh arai 10.000 jiwa ini. Kata-kata Chen Ping membuat Penatua Xia membeku di tempat, wajahnya penuh rasa tidak percaya. Ini, tidak mungkin. Bagaimana kamu tahu? Penatua Xia memandang Chen Ping dengan ragu. Elder Xia, selain penelitiannya tentang jiwa, teman saya ini juga seorang master formasi tingkat lanjut, jadi apa yang dia katakan sepenuhnya dapat dipercaya. Kata pemimpin Sekte Jiang. Melihat Master Sekte Jiang berkata demikian, Tetua Xia menjadi ketakutan. Apa yang bisa kita lakukan mengenai hal ini? Akankah putriku harus menderita demensia semacam ini seumur hidupnya? Penatua Xia panik, lalu memegang erat tangan Chen Ping dan berkata, tolong bantu saya, rekan Tao. Selama Anda menemukan jiwa putri saya, tidak peduli berapa banyak uang yang Anda minta, saya akan berjanji kepada Anda. Saya hanyalah seorang anak perempuan, dan saya tidak akan pernah membiarkan dia menjadi seperti ini. Elder Xia, Anda tidak perlu khawatir. Izinkan saya mencobanya terlebih dahulu. Jika jiwa putri Anda benar-benar tersedot oleh formasi dan tetap berada dalam formasi, saya dapat menyelamatkannya. Tetapi jika jiwa telah dimurnikan, maka aku tidak bisa. Ada jalan. Chen Ping berkata jujur. Lagi pula, Chen Ping juga tahu apakah arai 10.000 jiwa ini dapat memurnikan jiwa putri Penatua Xia. Jika disempurnakan, itu akan benar-benar berakhir dengan kekuatan Chen Ping saat ini, tidak ada cara untuk memulihkan putri Penatua Xia. Oke, coba cepat. Penatua Xia mengangguk berulang kali dan meminta Chen Ping untuk mencobanya dengan cepat. Chen Ping tidak berkata apa-apa lagi, tapi langsung berjalan ke halaman. Kemudian Chen Ping melambaikan tangannya dengan santai, dan beberapa sinar cahaya spiritual mengenai pola formasi, dan kemudian pola formasi seluruh mansion bersirkulasi dan menyala terus-menerus.